kayak gue belum siap untuk dilihat gitu. Jadi sebenarnya bukan love me, honestly, tapi honestly all that I need is for you to love me gitu. Hidup kita kan complicated ya dan full of problem. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Kalau gue udah di sini nih, di depan kalian dengan set yang seperti ini, pastinya gue udah sama temen yang luar biasa. Nah ini karirnya sudah luar biasa, udah bertahun-tahun, dan ini juga salah satu solois yang kalian kayaknya pernah denger lagunya deh, atau setidaknya you must keep watch, karena yang satu ini keren banget. Gue sudah kedatangan Syarafi! Hai man. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar bro? Gue baik dan gue seneng banget loh akhirnya masuk ke chamber lo. Tadi ada tulisan Dika's Chamber. Gue tuh udah lama, jadi long story short, gue udah beberapa kali sebenarnya harusnya ketemu sama lo. Iya, kita harusnya ketemu. Tapi karena satu dan lain hal dan jadwal juga baru bisa ketemu hari ini, dan gue excited sih ngobrol sama lo. Gue juga excited man buat kesini. Men, lu sekarang lagi di Bandung dan gue dengar lu lagi promosi, betul? Betul. Promosi apa kalau kita boleh tahu? Coba cerita. Jadi, I just released a new song. Oke. Judulnya Love Me Honestly. Love Me Honestly. Keluarnya a couple weeks ago. Oke. Dan hari ini, this week we got a couple dates buat perform di Bandung. Ada beberapa interviews juga, jadi excited to be here. But this is not your first time di Bandung kan? Kayak lu udah beberapa kali kan? Yeah. Actually, this is my favorite city. Mungkin lebih dari Jakarta. Mungkin. Ini baru temen gue nih, Tapi Bandung. Lo lebih suka di Bandung emang? Gue jujur, gue memang prefer untuk stay di Bandung. Karena pada orang bilang gini ya, lu mungkin setuju mungkin enggak. Kayak orang bilang Bandung itu is a leisure city. Okay. For me, ini tempat gue bukan cuma leisure, tapi gue kerja di sini. Tapi gue beraktivitas 24/7 di sini, dan Jakarta buat gue udah libur gitu. Oke. Itu udah jadi sebuah hal yang berbeda mungkin dari orang lain. But talk to me about Love Me Honestly, man. Karena ketika gue baca judulnya Love Me, Honestly, itu menarik karena lu kayak memberikan penegasan. Apa sih sebenarnya cerita yang mau lu sampaikan lewat Love Me Honestly? Jadi sebenarnya menurut gue hidup kita kan complicated ya dan full of problems gitu, dan kadang-kadang kita lupa mencintai dan dicintai itu seperti apa. Jadi hopefully lewat lagu ini tuh bisa mengingatkan kita kalau sesusah-susahnya hidup, mencintai dan dicintai itu hal yang mudah sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya bukan love me, honestly, tapi honestly all that I need is for you to love me gitu maksudnya gitu. Wow. Ceritanya gitu. Dibanding dengan ketika gue baca judulnya, ternyata meaningnya itu cukup deep ya. Bahwa bukan not only about romance, tapi it's about life gitu. All you need in life is for that special someone to be loved. Oke. Ini lu nulis sendiri? Ya. Produce sendiri? Wow. Lu emang produce juga? It becomes a habit aja sih after a few years. Waktu itu pas gue nyoba produce sendiri, my full length album si Body Language itu kan keluar di 2019, itu produce sendiri. And after that it becomes a habit aja untuk produce my own songs gitu. It becomes a habit setelah lu menemukan apa yang lu temukan dari produce. Apakah you found the fun of it, atau lu menemukan bahwa ini sebuah proses yang sepertinya Syarafi banget gitu, apa gimana? Sebenarnya I think is the main thing, ini personal opinion ya, tapi menurut gue the main thing about producing is actually you memusikalisasikan your thoughts gitu, and it's such an important process because it is the core and it is adalah sebuah inti of you becoming a musician, adalah you preserving your vision gitu loh, and you menjadikan visi lo yang ada di kepala lo into reality. And bukan cuma di producing, tapi the producing process itu adalah hal pertama yang lo lakukan setelah lo menulis gitu. And itu yang menentukan akankah lagu lo terdengar seperti lo atau enggak gitu loh. And itu yang gue temuin sih. So by producing your own stuff, it will make sure that your vision itu tetap ada di situ gitu loh. It's about finding the right
voice gitu kan, kayak Hmm. suara lu. Ini pandangan gue tuh mengenai producing adalah, I don't know if you agree with me on this one. Gue tuh selalu merasa ketika kita produce itu, we found our sound, but we sometimes forgot to find our voice. Yeah. Karena ketika lu udah nemu sound yang tepat untuk lagu lu, terkadang itu malah, apakah gue malah trying to be somebody else? Yeah, exactly. Iya kan? Karena lu banyak referensi ketika lu produce kan. Yeah. Ada nggak story-story menarik dari produce yang mungkin lu bisa share ke gue atau teman-teman? Yeah, I think kayak the fun thing about producing adalah karena you are, yang tadi gue cerita, lo memusikalisasikan sendiri pikiran lo gitu loh, and it's such a sacred process gitu. Oke. Gue nggak bilang punya produser atau diproduce sama orang lain itu menghalangi hal itu, but you, because yang melakukan itu orang lain, you will need to, pertama lo mesti mengkomunikasikan dulu ke orang itu apa sebenarnya yang lo mau bikin gitu loh. And jadi instead of lempeng, lo belok kanan dulu and then belok kiri lagi gitu loh maksudnya. And sometimes itu gets in the way of you preserving your own vision yang tadi gue bilang gitu loh. Jadi kayak sebenarnya yang menarik itu adalah because each and every time you produce, you will make sure that your vision is still well and alive gitu loh maksudnya. Oke. Lo adalah orang yang cukup concerned about what your song atau craft gitu ya is going to be nggak? Iya, karena menurut gue there are so many musicians man gitu, and there are so many artists right now, and dengan adanya Instagram, YouTube, you have access to so many options. So in my humble opinion, the only way for you to actually be here in this music industry adalah is to you preserving your own sound gitu, and you making sure that you're being original gitu loh. Kalau enggak, it's so hard man. Gimana? Oke. Talk to me about reference bro, karena gua cukup tahu bahwa you're a big fan of John Mayer. Dan apakah referensi dari semua lagu yang lu dengarkan, baik itu John Mayer, baik itu semua musisi lain, itu menjadi sebuah kayak sebuah bumbu manis atau bumbu pahit gitu mungkin di dalam proses produksi lo, itu gimana? I think the thing about references, caranya the scientific way to actually bilang gimana caranya be original adalah menurut gue to take a few things from people and artists that you love and make it into something new. Let's say kayak gue I like John Mayer, gue ambil apa yang gue suka dari John Mayer, and then I like other artists, gue ambil yang gue suka dari dia, gue ambil apa lagi yang gue suka dari artis lain, dan I create something new based on all of that gitu loh. So jadi kayak yang lo bilang bener banget sih, karena menurut gue ya itu caranya kita bikin sesuatu yang baru. I mean John Mayer, let's say John Mayer kayak he takes Stevie Ray Vaughan's guitar playing and then dia ambil nulis lagunya siapa, and then dia ambil soundnya siapa gitu, and then dia bikin this new John Mayer that we love gitu. Sama aja sih gitu. So basically yang mau gue sampaikan dan mau gue tegaskan adalah sometimes people think that reference is in a way plagiarisme, padahal kan bukan. Enggak sih. Enggak, jauh banget, karena kadang-kadang ini mirip sama lagu ini, ya memang berarti mungkin terreferensi atau terinspirasi kan bro. Inspired by gitu, dan nothing's wrong with being inspired ketika lu bisa menaruh porsinya dalam porsi yang tepat gitu. Yeah. Kan? I think it would take a massive effort into sebelum sesuatu dibilang plagiarisme, berarti mesti sama banget gitu loh, kayak berarti itu dia butuh usaha untuk betul-betul menyamakan, and itu susah sih sebenarnya, because kayak kalau misalnya let's say we want to, lo suka artis siapa? Cashy misalnya. Cashy, kayak lo mau bilang lo memplagiat Cashy, berarti you will need to sound like Cashy, and which is kayak ya susah nggak sih? It's not an easy job man. Not an easy job gitu loh. Jadi kalian, hey, tolong jangan asal ngomong plagiarisme ini nyontek, bukan. Kadang-kadang terinspirasi itu, jadi di dunia producing itu ada yang namanya sampling or taking reference. Jadi ya mungkin aja mirip, tapi nggak, tujuannya sih bukan seperti itu. Coming from a producer, two producers,
self-proclaimed producers ke teman-teman yang mungkin baru memulai. Oke, this is interesting. Gua tertarik sama satu hal mengenai Love Me Endlessly dan semua karya-karya Syahrafi, bahwa there's always guitar licks in between gitu. Guitars gitu in general. Itu menjadi sesuatu yang ya lo bilang tadi Syahrafi banget, apa itu memang sesimpel gue enjoy main ini? Karena awalnya gue nggak nyanyi, awalnya gue main gitar sebenarnya. Sebelum gue nyanyi tuh gue main gitar. Oke. Sebetulnya, jadi I started out as a guitar player, and then when I started writing songs, timbullah keinginan gue untuk bisa nyanyi karena gue pengen nyanyiin lagu gue gitu loh ceritanya. Oke. Jadi kayak ya playing guitar is always been a part of me. Oke. Gitu ceritanya. Jadi kayak akan selalu ada guitar in my song because kayak that's kayak kind of who I am. Oke. Dan di Love Me Honestly itu ya basically di semua lagu Syahrafi itu lyrics-nya emang lu bikin apa ya, kayak accompanying the lyrics gitu ya, kayak selalu yang bukannya take the lead, tapi ya kan kayak selalu nempel gitu sama ya, pokoknya maksud gue mungkin kalian ngerti ini vokal ya, tetap the center of it all adalah vokal lu, tapi gitarnya tuh kayak gue denger lagu Syaraf itu gue tunggu mana nih gitarnya nih, gimana nih dia main gitarnya nih, set ngisi gitu. Dan gue ngerasa itu sesuatu yang unik gitu, dan jarang ada orang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dia dalam sebuah lagu gitu. Itu seru. Balik lagi ke Love Me Honestly, gue dapat info bahwa lagu ini tuh cerita tentang ideal sebuah relationship menurut Syahrafi, dan saat menulis liriknya Syahrafi itu merasa lirik ini paling jujur dan sentimental. Wow. Awalnya gue belum mau rilis lagunya karena menurut gue, iya gue bilang sama kayak tim kita gitu, gue bilang kayak gue belum pengen rilis nih, kayak kita punya beberapa lagu on Idol buat dirilis, and then kayak I told them that I think we cannot release this yet karena menurut gue kayak it is too true gitu, kayak gue tidak siap untuk exposed ini karena menurut gue ya nggak sih, kayak karena lo because it's your song, on release day adalah lo actually letting people see you directly gitu, and gue bilang kayak gue belum siap untuk dilihat gitu karena kayak menurut gue ini lagunya terlalu jujur gitu, terlalu benar gitu, maksudnya terlalu gua gitu. Oke. Tapi apa akhirnya yang membuat lu dan tim untuk let's just release this, F that gitu, kita go with it? Because some of my inner circle bilang kayak it's such a good song, kayak you should let people listen to it gitu, you should make people able to hear it gitu. Jadi kayak it's such a good song, kayak why won't you release it first gitu, kayak because ya karena my inner circle waktu itu bilang it's such a good song, release it gitu ceritanya. And fun fact, honestly kayak this is probably my favorite song yang gue pernah bikin gitu loh. Ini kayak gue lagu yang kayak lo pernah gak sih kayak you wake up one day and kayak this song gue yang bikin ya gitu. Kebayang gak sih kayak you cannot believe it's mine gitu loh, maksudnya it's that special gitu. Asik karena kembali lagi gue pernah ada di posisi I doubt my own songs ketika gue belum mau rilis tahun kemarin tuh. Terus gue akhirnya merasa yang mana ada satu lagu yang sama to open tadi, judulnya Mythomania. Itu salah satu lagu gue yang rilis nggak ya, karena persis apakah gue siap untuk se-open ini sama semua orang, bahwa gue tuh pernah ada di fase seperti ini ya kan? Dan akhirnya ya yang membuat gue untuk rilis aja ya sama seperti Syahrafi, bahwa orang-orang tersayang gue meyakinkan bahwa it's such a beautiful song yang rasanya tuh bisa relate sama orang banyak, yang bisa bikin orang juga tersenyum dan segala macamnya. Pokoknya itulah suka dukanya bermusik ya, ketika kita mau rilis lagu. Terus gue lihat MV-nya, terus gue mulai kan, nih komputer nih, laptop nih, set tiba-tiba mulai nih, gue nggak tahu settingnya di mana, gue nggak tahu kapan, tiba-tiba London. Why London? Sebenarnya jadi kalau lo denger lagunya kan it's such a simple song ya, dan tadi gue bilang I don't want anything
untuk menghalangi lagunya. Mhm. I want the focus to still be on the song. Mhm. Because gue sayang banget sama lagunya Yeah. tadi. Jadi I want the video to be so natural. Gue pengen Hmm. videonya nggak kayak video klip sebenarnya. Yeah. In a way, ya. Yeah. Jadi kita bikin video klipnya nggak kayak video klip dan kayak it's a video of two people. Itu video kenang-kenangan aja yang dibikin sama as if it's a memorabilia gitu loh. Oke. Video kenang-kenangan yang dibikin sama 2 orang. Mhm. Dan Why London because music video itu sama-sama Caca yang which is we've been friends for some time dan kita pernah rilis lagu bareng juga waktu itu. Oke. Dan she was in London, jadi kayak the only way for us to do the project together adalah kalau kita lakuin di sana gitu sih. Oke. Is it apa ya, pengkonsepan seperti ini yang sebenarnya sederhana namun rumit ya mungkin untuk some people. Itu lu yang konsep sendiri atau ada tim bagaimana? Kebetulan khusus lagu ini tuh kayak udah nyanyi sendiri aja sih, men. Kebayang gak sih? Lagu ini the song already wants to sing itself. Gue cuman menjadi messenger aja gitu. Kayak it's that natural menurut gue and it's that simple. Jadinya di video ini ya gue cuman mengalir aja sih jadinya gitu loh. Kayak kebetulan gue yang konsepin sendiri dan karena menurut gue the big vision itu adalah kita mau lagu ini nyampe ke listener as in the simplest manner as possible. Dan kita pengen lagu ini se-natural mungkin gitu. That's why konsepnya yang kayak tadi lo bilang kayak ya gampang-gampang rumit gitu jadinya ya. Ini ntar lu ya, gue tebak-tebakan. Konsepnya seperti ini lu ngedit nggak? Ngedit. Bener, lu ini nggak lu kalau udah sayang sama sebuah karya atau sayang sama sesuatu gitu, lu bener-bener you keep it as original as you can be gitu. Karena menurut gue it is the only way aja gitu loh. Kayak bukannya gue mencoba untuk menjadi cringe dan bullshit kayak oh ini tuh maknanya sedemikian dalamnya, enggak. Cuman maksud gue dalam konteks lagu yang ini the only way out is in gitu, kebayang nggak? The only way that kalian teman-teman bisa ngerti ini tuh apa ya, by keeping this as close as possible dengan ide awalnya gitu loh maksud gue. And I tried giving it to an editor gitu kan. It just wasn't the same aja gitu. Karena balik lagi, karena kalau lo mau orang lain yang melakukan, lo perlu mengkomunikasikan ini tuh apa ya, benar-benar biar dia tuh paham juga dan memahami juga. Dan kadang-kadang menurut gue ya orang kan macam-macam ya, mungkin dia lagi nggak pada kapasitasnya untuk dive sedip ini untuk ya gitu. I get it. Maksudnya ketika lu punya sebuah soul yang mau lu terapkan di sebuah karya gitu, soul itu yang harus lu jaga seoriginal mungkin sampai ketika lu tidak bisa menyerahkan dan mendelegasikan sebuah karya itu kepada orang lain. I think I should do this myself gitu kan. Ya terus sampai pikir nggak ini soulnya ada di gua harus mengerjakan ini sebisa mungkin. Bukannya orang lain nggak bisa dan bukannya nggak bagus, cuman because it's your stuff. Jadi kayak gitu. Mungkin satu hal terakhir mengenai Love Me Honestly di chapter pertama Chamber Talks ini adalah gua jadi penasaran nih. Love Me Honestly ini adalah lagu pertama lu di 2023. Betul. Apakah ini akan jadi chapter pembuka untuk sesuatu nanti ke depannya? Yeah, we have a couple more songs buat tahun ini. Probably ada satu lagi di end of the year and then we got some couple more coming di awal tahun depan. Gitu. So, is it gonna be an EP, an album? Ya, jadi pengennya sih nanti lagu-lagu ini dibungkus di satu EP. Wow. Judulnya Love Cycle. Jadi kalau if you guys listen to it chronologically, jadi kayak dari 1, lalu 2, 3, itu akan merefleksikan perjalanan cintanya seorang gitu ceritanya. Jadi from meeting somebody into falling in love into kayak falling apart maybe. Kayak terus ujungnya nanti ada when you choose somebody and stick with it gitu. All the songs are ready gitu udah semua. Yeah, almost. Wow. Kita tungguin ya nanti Life Cycle dari Syahrafi, tungguin.
Oke, Syarafi, kita udah ngobrol tentang Love Me Honestly, kita udah ngomong tentang tentang produksi lah ya, tentang proses produksi. Dan gue sekarang karena gue juga akhirnya bisa bertemu sama lu, gue banyak banget sebenarnya mau gue tanyakan mengenai music dan Syarafi before Syarafi. Itu Iya, yang iya. ini yang menariknya karena you play the guitar, you sing, you produce your own music video gitu. Dari awal pengkonsepan sampai apa segala macam. Apa lo emang dari dulu seorang pribadi yang sangat-sangat bisa dibilang interest about art in general, musik dan ya audiovisual gitu. Ya, sebenarnya turning point-nya adalah gue ngerasanya pas gue nulis my first song that kickstart so many things in me gitu loh. Itu memulai keinginan gue buat nyanyi, itu memulai keinginan gue untuk menyampaikan lagu-lagu yang gue bikin gitu loh. But sounds simple but not so simple when you actually try to do it gitu maksud gue. Karena dibalik nulis sebuah lagu, dibalik ngerilis sebuah lagu, dibalik nyanyiin sebuah lagu ke audience, to you guys, ternyata ada banyak banget hal di tengah-tengah itu gitu loh. And me producing my stuff, me producing the music video and everything, itu cuman hal yang gue pick up along the way because I want to deliver the song better to you gitu, to you guys gitu sebenarnya sih. So it's just ternyata sih sebenarnya it all comes back to delivering the song as best as possible gitu sih. Is it something that you always dreamed about? Of course. Gitu. Lu selalu bercita-cita untuk bikin karya-karya yang affect other people. Of course, yeah. And I think sadar atau enggak, I think when you listen to your favorite music or favorite singer-songwriter, it's because you feel that some part of you is living in that song gitu loh. Lo sadar atau enggak ya? Iya. Musik tuh gue jadi penasaran satu hal nih, apakah sama apa enggak? Musik buat lu tuh sebenarnya apa, bro? In general, music gitu. Music for me is gue awalnya nggak percaya kayak gue awalnya nggak percaya that you could actually drown gitu, kayak terbawa sama satu lagu, some music atau apapun itu, until kayak pas gue dengan John Mayer itu, I actually got like, gue merasa kayak carried away and I forgot everything yang terjadi pada saat itu gitu loh. Kayak so music is kinda everything ya, because it's something yang nemenin lo dalam keseharian lo. Kalau lo seneng ada musik seneng juga, pasti lo punya musik yang lo dengerin pas lo lagi happy. Kalau lo sedih juga ada juga musik yang lo dengerin pas lo lagi sedih. So it's kinda, lo sadar atau enggak, actually music is a big part of our life. Gua cukup bisa bilang bahwa hidup lu tuh kadang-kadang, gue kebayangin lu ya, lu nyetir kan, lu nyetir mobil gitu ya. Lu bisa nggak lagi nyetir itu tiba-tiba membayangkan sebuah skenario nih, skenario dari lagu yang lu dengarkan, seolah-olah lu tuh lagi jadi a main character dan lagu itu jadi soundtrack lu. Pernah nggak ada gitu? Of course. Dan kayak karena kita nulis sendiri, pasti lo juga kayak jago banget dalam berhayal gitu. Dan kayak kalau lo jago banget, menurut gue kita tuh pasti jago banget mancing sesuatu yang kita rasain gitu loh. Kayak sebenarnya lo nggak senang-senang atau lo nggak sedih-sedih banget sih, tapi lo pancing lagi tuh sedihnya supaya keluar, so you could write better kayak gitu-gitu. Itu menarik tuh. Itu barusan adalah cheat code buat kalian yang memulai nulis lagu ya. Itu cheat code-nya tuh barusan tuh udah disebut sama Syarafi. Lu adalah seorang yang sangat-sangat adore music gitu. Lu adore music so much dan akhirnya lu jadi musisi dan segala macam. Tapi talking about musician gitu, besides John Mayer gitu, ada nggak music atau genre lain yang lu dengarkan yang sebenarnya orang mungkin nggak tahu kalau lu dengerin lagu-lagu kayak gitu? Before gue dengerin John Mayer, I was actually learning guitar. Dan guru gitar gue waktu itu kayak dia ngasih gue beberapa CD. Waktu itu kan CD. CD. Iya. Sejaman. Dia ngasih gue CD Stevie Ray Vaughan gitu-gitu kan. Ya, abis gue nemuin Stevie Ray Vaughan, terus abis itu beberapa blues artist lainnya. I was SD, di SD gitu kan, dan kayak
pas gue lagi bimbel tuh ada cewek di sebelah gue, dia nggak bisa berhenti ngomongin John Mayer gitu loh. Kayak gue lagi ngomongin John Mayer so cool, ganteng lagi, keren, lagunya keren-keren, kayak lo mesti denger John Mayer. Abis itu because she cannot stop talking about John Mayer, jadi gue on the way home I dengerin John Mayer gitu lah. So that's how I got into John Mayer, karena he was playing blues music, tapi dengan sedemikian clevernya dia membungkus itu dengan pop gitu. So I think I found my thing gitu loh, kayak there's blues guitar playing di situ, there's pop music which I love. Gue suka banget nulis lagu pop gitu. Jadi kayak before I got into this, pastinya kan kita seiring berjalan waktu kita nemuin musik yang lebih kita lagi gitu ya. Tapi before that I was really into playing blues guitar. Okay. Seperti yang lo bilang tadi, you started out as a guitarist, yang akhirnya lo pingin bisa mau membawakan lagu lo sendiri dan lo nyanyi gitu. Talking about singing, lo otodidak apa did you learn? I learn. Ada yang ngajarin berarti, ada vokal. Because that's the thing. Ternyata in terms of singing in front of other people, it's buat gua ya, menurut gua orang kan starting point-nya beda-beda, tapi menurut gua it's not really simple dan banyak hal yang perlu dilakukan in order for you to deliver the song properly gitu loh. I see. It's not a matter of itu bukan, jadi untuk gua it's not because I wanted to be the best singer possible, tapi I wanted to make sure that I deliver these songs that I write as good as I can to the audience gitu. The proper way gitu ya. Supaya nyampe gitu betul. loh maksudnya. Karena I think that's the only way for us. Lu setuju nggak kalau gue bilang kita belajar, kita diajarin sama guru, tapi kita yang menemukan style kita sendiri. Exactly. Itu maksudnya Syarafi tadi adalah gue menangkapnya, you created your own style seiring berjalannya waktu tadi. Exactly. Itu menarik. Itu menarik, yang kalau kalian penasaran, kan orang banyak nih, maksudnya DDM gue juga banyak yang bilang, oh bang suaranya bagus, terima kasih, tapi gue sangat concern sama orang yang DM suara fals, cowokku suaranya fals, aku nggak bisa nyanyi apa segala macam. DM seperti itu buat gue tuh sangat ada yang DM kalau gitu. Ada yang ngomong gini, ini lucu banget nih, Kak, kamu mirip mantanku, tapi bedanya kamu bisa nyanyi, mantanku fals. Nah, buat gua pribadi ya, orang tuh bukan fals. Orang itu bukan fals yang sampai dia nggak tahu nada. Tapi menurut gua pribadi adalah dia belum nemu aja style yang sangat tepat buat dia. Iya kan? Kan di different genres beda-beda cara nyanyinya. Kayak ada satu teman gua, Ical dari 510, Kang Ical ini nyanyinya metal rock gitu. Ya metal lah gitu, kadang scream, tapi dia juga bisa nyanyi R&B, bisa nyanyi pop, dan kan stylenya berbeda-beda gitu. Nah, Syarafi dengan stylenya berbeda dengan beberapa teman-teman musisi yang stylenya juga beda-beda tentunya. Dengan gua aja beda gitu style nyanyinya, tapi itu semua kan yang penting bisa mendeliver sebuah pesan yang indah. Exactly. Kayak most of my favorite singer atau rapper kayak Mac Miller itu fals. Kita nggak masalah. Iya. Kita nggak masalah. Di Spotify fals, man. Nggak masalah, keren-keren aja. Iya itu. As long as it fit the bill, kayaknya nggak ada masalah. Tuh, gue suka di pernyataan Syarafi yang barusan. Gue suka. Gue setuju 100%. Oke. Gue dapat sebuah fakta yang menarik mengenai Syarafi, bahwa Syarafi ini mengidolakan John Mayer dan pernah ketemu sama John Mayer. Ceritain dong bro, gimana tuh? Pengalaman yang gimana itu? Ini gue juga bingung. Gue udah latihan seminggu kali, gue mau ngomong apa ya, gue udah mikirin gitu kan. Terus kayak actually really nice guy. Baik banget. Terus ya gue bilang kan, jadi kan gue ceritakan tadi the first song yang gue denger adalah karena si cewek yang di kelas gue ini dia nunjukin gue Neon. Waktu itu kan tahun 2009 2010 si Where the Light Is itu baru keluar. Dan dia main Neon, jadi kayak yang pertama gue dengerin tuh Neon yang live itu. Terus gue nggak ngira aja kok gitar bunyi bisa kayak gitu ya. Jadi gue bilang ke dia kayak, I never thought a guitar could sound like that if I didn't hear you play. Gue bilang gitu. Tapi menurut dia kayaknya dia udah berkali-kali kayak denger orang ngomong gitu ke dia, jadi kayak dia biasa aja kayak thank you gitu, dia bilang gitu. Terus ya
Lu Tapi foto bareng tuh kan? ya terus kita foto gitu. Tapi kayak he's such a nice guy gitu. Terus kayak tinggi banget. Iya. Ya. Eh, the experience of meeting your idol gitu ya. Overseas beda dengan kita bertemu idol kita Di sini di gitu sini ya. gitu. Itu something different gitu. Kalau if I may share gitu, gue juga pernah ketemu Keshi. Gimana rasanya lo ketemu Casey? Mungkin sama seperti lu ketemu John Mayer, gue latihan dulu. Eh, Mungkin lu seminggu ya, eh, gue sebulan. gue eh, gue mau ngomong apa nanti sama dia. iya. Dan karena pertemuannya sangat singkat, gue cuma bilang bahwa I produce my own songs just like you because I am heavily inspired by you. Terus dia peluk gue, dia tepok gitu. Pokoknya intinya dia bilang good luck on the journey. Gitu. Karena dia tuh orang yang journey-nya tidak mudah, dia bilang. Yeah. Journey-nya tidak mudah sampai akhirnya dia bisa jadi Casey yang sekarang, dan dia bilang good luck and have fun on the journey. Terus foto bareng terus cabut. Yeah, exactly. I feel that si John Mayer ini juga kan nggak gampang kan kalau kita lihat, maksudnya dia juga sebelum dia kayak sekarang juga dia banyak dikomplain sama orang, dibilang aneh lah ya kan, dibilang main gitarnya terlalu mengcopy SRV, dibilang nyanyinya jelek, dibilang macam-macam gitu kan. Tapi kayak in the end kalau kita udah sampai ke titik tujuan kita, people will setuju aja gitu, nggak apa-apa gitu maksudnya. Bener. But before we get to that point akan banyak kayak wah kurang gini nih, aduh terlalu gini nih, aduh coba begini dikit ya gitu. Kayak gue merasa kayak pastinya ada titik dimana kayak orang tuh komplain mulu isinya sama kita gitu loh maksudnya. Tapi when we get to, karena kan nggak ada yang ngerti tujuan kita selain kita sendiri gitu loh man. That's the challenge. Yeah, that's the challenge. Dan kalau gue bisa katakan bahwa someday lo akan ketemu sama those who truly loves your work, loves you, and will support you along the way. So hari ini lo akan ketemu sama orang-orang yang tepat. Of course, man. Gue kalau bisa memetakannya lucu juga nih, ini John Mayer nih. Jadi Casey itu juga sangat-sangat heavily inspired by John Mayer. Oh iya. Kunci-kuncinya dia tuh John Mayer gitu. Jadi ini Casey. Ini John Mayer ya, ini John Mayer. Ini kayak the father gitu, John Mayer. Terus ke bawahnya ada Casey, ada Syahrafi, ada Raffi Andika nih. Ini John Mayer. Mas John, kalau nonton Mas John. Luar biasa emang John Mayer. Oke, satu hal menarik yang gue juga sebenarnya gue sangat cukup amat ngomong apa sih gue sangat familiar sama Syahrafi, bahwa ternyata gue tuh pernah lihat lu di TV dulu. Itu because you started acting when you was very young ya. Yeah, you were very young. Itu experience yang seperti apa sampai akhirnya lu shift into music? It was an opportunity yang gue beruntung sekali bisa dapetin menurut gue. It's a special time. Because karena waktu itu gue masih kecil, it's a lot of fun aja sih. Meskipun memang capek kan. Because that show was kayak sempat a lot of people watch it. Gitu loh, kayak just jadwalnya super padat. Kayak every day we have to go out and shoot. Tapi it's a fun experience. Yang waktu itu there was a stage setelah itu I took a break for lumayan lama waktu itu. And then I started writing. Jadi kayak sebenarnya dua hal itu lumayan nggak berhubungan gitu, kebayang gak sih? Jadi kayak it's not that like I switch from that to this. Cuman kayak waktu itu kayak after a while gue bersekolah seperti anak-anak lainnya, and pas gue SMA gue mulai nulis gitu. So it's a special experience yang gue sadar atau enggak membentuk banyak gue jadi gue yang sekarang. But menurut gue ya yang tadi gue bilang turning point-nya tuh di menulis sih, because I found something yang gue nggak pernah temuin di tempat lain when I write my songs. It's good that you found something that you really resonate about gitu ya. Lu menemukan menulis yang ternyata itu menjadi sebuah pelarian dan juga jadi sebuah hal yang menyenangkan. I think so ya. Up until now, terlepas semua complication yang datang dengan kita pengen memperdengarkan lagu kita ke orang lain, but at the end of the day, writing is still something yang one of a kind experience menurut gue. Wow, menarik banget. Gue suka banget ngobrol sama kalau sesama orang yang pernah berada di fase yang sama. Gue merasa sangat ini frekuensinya sama. I think so. Ini menyenangkan. It's very fun talking to you, man. Dan untuk menutup sesi kali ini,
gue mau ngajak Syarafi main game. Gue mau ngajak lu main game. Apa dulu. tuh? Jadi di Chamber Talks ini ada satu permainan yang gue sangat senang kalau gue nanya-nanya pertanyaan ini. Karena ini adalah this or that. This or that, Iya. okay. Gue akan kasih pilihan. Lu pilih satu, bisa lebih gitu ya. Tapi lu boleh jelasin kenapa lu milih itu sedikit aja. Okay. Yang pertama, seorang Syahrafi. If you had to choose acting or music. Which is music ya probably. Okay. Karena the short answer for this is it turns out that I am trained to be myself. In music kayak lo diminta untuk menjadi diri lo sendiri gitu. You are trained. Wah, pastinya tiap orang case-nya beda-beda. Tapi menurut gue, in my case, gue cukup beruntung untuk semakin lama diminta semakin original gitu dan semakin embracing our own sound gitu kan. Okay. Kita produksi sendiri kan. Jadinya I am trained to be vulnerable gitu loh. Gue trained to be sensitive. Gue trained to leak out apa yang ada di sini dan rubah itu menjadi musik gitu. And I think gue nggak tahu ya, gue juga maybe not the right person to describe this, but the main job of an actor is to play a part kan. Okay. Makanya namanya casting. Kita akan dilihat apakah kita fit the bill to play a certain character gitu. Now, which is kayak you have to be good at being someone else gitu maksudnya. Ya kan? Ya, gue ngerti. And that is a different ball game aja gitu. Okay. So music. Syahrafi, music. Next. Pakai kaos polos atau pakai outer? Gue lagi pakai kaos polos sih. cuman there are times ketika gue senang pakai outer karena kayak biasanya depends on the day. But untuk hari ini mungkin kaos polos kali ya. Oke. Karena lagi pakai kaos polos, hari ini kaos polos, tapi tetap aja sesuai harinya. Lanjut. Off-road atau basket? Off-road kali ya. Off-road. Karena menurut gue kayak basket itu buat gua basket itu susah men. Dan pace-nya cepat gitu kan. Iya. Iya, ternyata nah itu juga kayak ternyata gua adalah karena mungkin gua ngerasa in our daily life pace sudah sangat sedemikian cepat, kayak you have to do this, you have to do that, kayak now I tend to find things yang gua bisa like slow down a little bit. Ininya bagus. Enggak lah. Iya. Tapi kan nggak cepet-cepet. Tenang aja. Kalau cepet-cepet begini terbang. Gue suka pengibaratannya. Itu Pak, aku suka banget pengibaratan dia mengenai kenapa dia tidak ambil basket. Itu bagus. Next one. You have both songs in English and Indonesia. Iya. If you have to choose, lebih prefer nulis pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Sekarang English ya. Karena gue juga nggak tahu kenapa, tapi beberapa tahun belakangan ini all of my songs are in English. Dan menurut gue pribadi it's harder to write in Indonesian. Karena menurut gue my favorite Indonesian songwriter itu adalah Mas Glenn, Mas Yofi, sama Tani. Dan menurut gue there's a certain level of finesse ketika lo nulis bahasa Indonesia gitu. Your songs are in Indo, some of them. Both ya Indonesia Inggris, tapi ya kalau gue suruh milih juga memang terpaparnya banyaknya di Inggris kan sih. Iya, gue nggak tahu tapi menurut gue it took a lot of finesse aja gitu. When you write Indonesian songs, because the best Indonesian songs itu kayak it's like poetry gitu loh, kayak sajak menurut gue. Luar biasa. Belum terbiasa, tapi ya mungkin one day kita bisa menemukan pengen banget the hang of it gitu, menemukan finesse itu. Itu tidak mudah. Tidak mudah, betul. Keren. Now, karena lagi megang gitar, gue mau nanya satu pertanyaan tentang gitar nih. Fender or Gibson? Langsung. Karena mungkin gue suka banget John Mayer dan Stevie Ray Vaughan. Gue belajar sama guru gitar gue lama banget dan he plays a Strat gitu. Jadi mungkin I grew up playing a Strat. Jadi kayak 9 times out of 10
yang menurut gue I know how to play it itu, and I know how to like produce like good tones out of it itu as a Fender Stratocaster. Oke. Tetap cuman kayak belakangan ini gue merasa gue lagi dalam fase yang kayak gue main gitu-gitu aja ya Yeah. gitu, dan gue lagi mencoba untuk mengganti lagu-lagu yang biasa gue main pakai Strat pakai Gibson gitu. Oke. Jadi kayak untuk sekarang mungkin Gibson karena dia membuat gue main agak sedikit beda gitu. Gue nggak Oke. tahu lo gimana ya, cuman Ya, ya. buat gue ganti gitar untuk menstimulate gue untuk main agak beda gitu. Ya, 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 ya. Karena gue ngerasa gue main gitu-gitu aja pakai Strat ya, muter-muter aja gitu. Oke. Oke. Ih, jadi kalau gitaris yang ngomong beda, Pak. Kalau gue beli kenapa Strat? Karena Eric Clapton. Ya gue lihat tadi ada Eric Clapton. Ya, karena gue ngefans banget sama Eric Clapton. Oke, jadi sekarang lagi Gibson, tapi bisa aja kan sesuai mood seperti kaos tadi. Iya, mood. betul. Sesuai mood. Now, last question untuk Syahrafi. Yes. You have a lot of songs, man. Tapi kalau lu harus pilih, gue udah ngambil 2 lagu nih. Oke. Try, Okay. atau Love Me Honestly. I would say probably Love Me Honestly. Okay. Karena ya tadi balik lagi ya, it's so true dan it's as is aja gitu. Almost kayak nggak ada bells and whistles yang ada di lagu itu gitu. Jadi kayak it's heavily relying on the song aja gitu, dan message of the song gitu. And I think that's what's important buat kita gitu. Oke. Seperti yang tadi lu bilang, the song itself udah trying to tell a story by itself gitu kan. I just have to sing it aja. Wow. Syahrafi semua ya. Keren bro. Gua banyak belajar dari beberapa omongan lu yang tadi kayak tentang how we view music dan how we view our songs dan ya perjalanan menuju ke sana. Dan gue juga sangat menunggu karya-karya lu selanjutnya yang tentunya akan. Gue penasaran tuh tadi sama yang Love Cycle tuh. Gue akan jadi mungkin salah satu orang pertama yang mana ada Life Cycle. Gue penasaran banget. Gue pengen banget lu ntar ya. Ya, gue pengen banget denger. Sebelum kita berpisah di sini di episode kali ini, seperti biasa, gue tidak mau tamu gue pulang empty-handed. Jadi, Chamber Talks dan Lenis Teras itu udah nyiapin sebuah hadiah untuk Syahrafi. Ini ada Oma di sini ya. Ini Oma. Ini dia titip katanya buat Syahrafi. Silahkan dibaca dulu. Wow, dear Syahrafi, masakan yang Oma siapin spesial buat you. Semoga bisa bikin Syahrafi juga love me. Love Oma honestly. Wow, thank you so much. Bisa Thank you so much. Syahrafi, this has been a blast, man. Mungkin ya seperti yang gue bilang, gue tuh bukan, I'm not the most expressive person, tapi gue adalah orang yang sangat cukup bisa bilang kalau gue suka bahasannya gue suka, tapi kalau gue nggak suka, gue harus bilang suka karena konten. Nggak, gue suka banget sama obrolan ini dan gue banyak belajar juga, dan I hope the best for you always. Gue juga senang banget bisa di sini. Thank you for having me, man. Thank you for watching, guys. Gue senang banget. Ada yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman? Buat teman-teman semuanya, my name is Syahrafi. Thank you so much for watching our video. I just released a new song, You Love Me Honestly. You can check it out on every digital streaming platform. It's a very special song for me. I hope it can be a special song for you too. Thank you, man. Kalau orang mau ngecek, lu ada di mana bro sosmednya? We could chat on Instagram. The my music videos for my song itu ada di YouTube. You could check it out there. Pokoknya cek semua lagu-lagu Syahrafi, dan seperti biasa kalau kalian suka sama episode ini boleh di like, share, dan di subscribe. Di komen juga siapa tahu ada cerita-cerita dari Syahrafi di Chamber Talks ini yang resonate atau yang nyambung banget sama suara kalian gitu kan. Ternyata sama-sama fans Dormir misalnya, atau ternyata aku juga pengen nulis lagu karena ini. Pokoknya kalian komen aja. See you guys on the next episode. Peace.